Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rina. Nah, Bu Ani kelihatannya semangat sekali hari ini ya. Ya, betul. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Rina sendiri? Ya begini Bu, agak ya sedikit batuk pilek lah Bu. Musim hujan lah seperti biasa, jadinya banyak yang kena batuk dan pilek ya. Nah, Bu Ani, berdasarkan kesempatan kita kemarin ya Bu Ani ya, yang kita sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu Ani ya. Ya Bu, betul Bu. Ya, nanti saya akan melakukan pengamatan kepada Bu Ani tentang praktek coaching yang Bu Ani laksanakan. Nah, artinya Bu Ani sudah siap ya Bu Ani ya? Insya Allah saya sudah siap Bu Rina. Baik, kalau begitu mudah-mudahan untuk hasil praktek coaching hari ini bisa terlaksana, bisa terwujud sesuai harapan Bu Ani. Ya, amin. Mudah-mudahan Ibu. Baik Bu Ani, sebelum kita memulai praktek coaching ini, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dan konfirmasi, khususnya terkait dengan rubrik penilaian coaching. Baik Bu Rina, silahkan. Pada kegiatan supervisi coaching ini ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya akan dikembangkan oleh Bu Ani. Nah, pertama adalah rubrik untuk mengamati alur tirta dalam coaching yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Diharapkan nanti alur tersebut akan nampak Bu Ani dalam kegiatan coaching yang Bu Ani laksanakan. Yang kedua, rubrik untuk mengamati kompetensi coaching yang sudah dimiliki dan ingin Bu Ani kembangkan atau tingkatkan melalui praktik coaching hari ini. Nah, itu Bu Ani rubrik yang akan kita gunakan untuk melakukan pengamatan pada sesi coaching hari ini. Ya, baik Bu Rina. Saya bisa menerima penjelasan tentang rubrik pengamatan untuk sesi hari ini. Baik Bu Ani, kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ani kembangkan dari praktik coaching hari ini? Dari kegiatan praktek coaching hari ini, saya akan mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama, saya akan mencoba menghadirkan diri saya secara penuh, kemudian akan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Berarti Bu Ani ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya? Ya, betul. Gitu. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, menurut Bu Ani, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada sesi kali ini? Ya. Kalau menurut saya sih ketiga kompetensi tersebut kan penting semua ya Bu. Namun di sini saya akan lebih menekankan atau lebih spesifik lagi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, Bu Ani menginginkan pengembangan atau meningkatkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, apa indikator ketercapaian kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot?
Seperti apa yang Bu Ani harapkan atau inginkan dari sisi ini? Ya. Baik Bu Rina, kalau menurut saya ketika mengajukan pertanyaan berbobot itu indikatornya adalah nanti coach akan bisa memunculkan ide-ide baru yang bisa mengembangkan potensi dirinya. Seperti itu Bu. Oke, baik, sudah saya catat apa yang tadi Bu Ani utarakan. Nah, Bu Ani akan praktik coaching dengan siapa? Saya niatnya nanti akan praktek coaching dengan Pak Ari. Pak Ari selaku coaching. Ya, betul. Pak Ari nggih. Iya. Nah, baik, waktu selanjutnya saya persilahkan selama kurang lebih 20 menit untuk melakukan sesi praktik coaching ini dengan Pak Ari. Sekaligus saya mohon izin untuk memulai observasi. Oke. Baik, terima kasih Bu Rina. Oke. Saya keluar dulu ya, monggo. Nggih, Silakan siap, Bu. Ya. Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silahkan duduk Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ari? Oh ya, untuk alhamdulillah hari ini saya sehat Bu, sehat dan masih semangat. Ya, alhamdulillah semangat ya. Terima kasih ya udah meluangkan waktu siang ini. Kali ini kita mau ngobrol santai nih ya. Ya kira-kira 15 menit atau 20 menitan lah ya Pak. Siap. Oke, kira-kira apa yang akan kita bicarakan nih pada hari ini? Ya, terima kasih sekali Bu Ani, biarpun waktu terbatas nih, tapi saya sangat senang hari ini bisa ketemu Bu Ani, bahwa ada sedikit permasalahan Bu yang akan saya sampaikan dan mohon nanti untuk diberi istilahnya diberi masukan atau apa atau penguatan, barangkali apa yang saya sampaikan itu kurang pas bisa dievaluasi. Saya ada sedikit permasalahan nih di Ya. sekolah saya terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan setiap hari itu Bu. Ya. Kira-kira permasalahan apa yang muncul ketika pembelajaran yang dilakukan Pak Ari itu? Jadi begini Bu, kalau tentunya Ibu juga tahu terkait dengan pembelajaran penjas itu biasanya anak itu suka bermain atau olahraga permainan Bu. Jadi kalau anak belum sepak bola itu belum olahraga, belum bola voli, belum olahraga lah. Padahal pada materi penjas itu materinya sangat banyak sekali, bukan cuman sepak bola dan bola voli. Jadi permasalahan yang saya hadapi ketika materi-materi selain materi itu Bu, anak itu kesannya males, tidak semangat seperti itu, dan mereka kepinginnya olahraga bermain seperti itu Bu. Oke, dari yang saya tangkap dari Pak Ari, permasalahan dari siswa itu kalau tidak melakukan pembelajaran dengan cara bermain, si anak itu kesannya kurang bersemangat gitu, terus males. Padahal kan pembelajaran PJOK tidak hanya bermain saja, apalagi bermain olahraga, atau masih ada banyak materi-materi yang lain. Oke, jadi kira-kira apa nih yang Pak Ari inginkan, yang ingin didapatkan dari akhir percakapan kita hari ini? Baik Bu, untuk diskusi hari ini yang saya harapkan tentunya saya ada solusi atau ada gambaran untuk memecahkan permasalahan yang tadi saya sampaikan seperti itu Bu. Oke. Oh ya, dari rentang 1 sampai 10. Sekarang Pak Ari kira-kira sedang berada di posisi berapakah terkait pembelajaran yang ada masalahnya tersebut tadi Pak Ari? Baik Bu, tentunya kalau Ibu menanyakan hal seperti itu, dalam menghadapi kondisi yang semacam ini, saya sebagai guru itu mungkin berada di posisi 5 Bu. Berada di posisi Iya, karena belum bisa menyampaikan semua materi yang dimana materi itu seharusnya disampaikan dan anak bisa mengikuti begitu.
Iya, posisi 5 itu menurut Pak Ari dikarenakan karena apa sih kok Pak Ari merasa berada pada posisi 5? Iya, mungkin karena kurang apa ya Bu, mungkin kurang kreatif mungkin Bu, kurang kreatif Kurang kreatif. ya dalam mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga ketika memasuki materi yang mungkin tidak disukai anak-anak jadi semakin males mengikuti pelajaran itu Bu. Ya, tadi Pak Ari mengatakan kalau mungkin saja kurang kreatif dalam pembelajaran. Menurut Pak Ari, indikator pembelajaran yang kreatif itu seperti apa sih sebenarnya? Baik Bu, pembelajaran yang kreatif mungkin ya Bu, mungkin pembelajaran yang tidak hanya guru sebagai pusat pembelajaran itu, tapi pembelajaran lebih berpusat pada siswa Bu, terus menyenangkan, siswanya aktif, itu mungkin seperti itu Bu. Iya, tadi Pak Ari mengatakan jika pembelajaran yang kreatif itu pembelajarannya lebih berpusat pada siswa aktif. Kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh Pak Ari untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa? Coba. Ya mungkin saya harus lebih kreatif mungkin ya Bu ya, dengan apa ya, melakukan atau melaksanakan metode pembelajaran yang variatif. Mungkin kalau untuk materi-materi yang susah dipahami oleh anak, atau contohnya ya Bu, contohnya itu ketika anak itu males kan ketika materi-materi yang seperti senam irama, senam lantai, itu anak males Bu. Nah mungkin ketika saya pas di materi itu, mungkin metode pembelajarannya akan saya coba rubah dengan memanfaatkan media pembelajaran Bu, media visual, mungkin melalui gambar atau melalui tayangan video. Nah mungkin dengan seperti itu anak sedikit mempunyai apa ya, rasa ingin tahu, ingin melihat ada hal baru begitu Bu, ada hal baru, dan dari situ dia bisa aktif mengikuti pelajaran begitu Bu. Ya, oke. Selain tadi yang Pak Ari katakan dengan menggunakan metode pembelajarannya lebih variatif, misalnya saja dengan menggunakan media pembelajaran, gambar-gambar, mungkin ada lagi yang lain, alternatif lainnya? Ya Bu, mungkin dengan peer teaching Bu, jadi teman yang sudah bisa itu saya libatkan dalam pembelajaran untuk membantu teman yang belum bisa. Ya. Seperti itu mungkin. Oke. Berarti jadi apa yang akan Pak Ari lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Pak Ari tadi? Ya, baik Bu. Saya tanya ke Ibu dulu terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan terkait pemecahan masalah ini, kira-kira sudah pas atau belum ya Bu? Ya, kalau menurut saya seperti yang tadi Pak Ari bicarakan atau Pak Ari utarakan, itu sebenarnya sudah pas Pak. Melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja dengan menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran, biasanya anak lebih tertarik dan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, begitu. Sudah pas Ibu. Iya, sudah pas. Terima kasih Bu. Insya Allah akan saya tindak lanjuti Bu, Ya. pada materi-materi yang akan datang, yang ada kaitannya dengan materi tentang senam itu yang tadi saya sampaikan anak tidak begitu suka, akan saya coba terapkan dengan memvariasikan metode pembelajarannya. Oke, berarti rencana yang akan Pak Ari lakukan adalah dengan membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi, gitu. Ya, coba saya tanyakan penjabaran rencana aksi yang akan Pak Ari lakukan. Tolong dijabarkan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Ari terkait dengan melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, baik Bu.
Mungkin saya akan mencoba beberapa metode ya Bu. Beberapa metode akan saya coba, baik dengan poster. Setelah anak diperlihatkan poster itu siswa bagaimana, setelah itu dengan tayangan video seperti itu Bu. Ya. Dan ketika penerapannya bisa dengan peer teaching, saling membantu. Oke, teman-temannya. berarti yang paling awal Pak Ari lakukan itu yang mana dulu kira-kira yang akan dilakukan? Iya Bu, ya yang mudah dulu Bu, yang Yang mudah mudah. tentunya di samping saya menyampaikan secara mendemonstrasikan dan menyampaikan kepada anak, saya juga tunjukkan poster tentang rangkaian gerakan Bu, Iya. misalkan senam guling depan, ya nanti saya ada beberapa poster tentang tahapan gerakan guling depan Oke. seperti itu. Oke, Kita berarti coba. Pak Ari nanti akan membuat sebuah poster tentang gambaran materi yang akan dilakukan, begitu ya? Ya, betul Bu. Kira-kira akan dibuat kapan poster itu ya Pak? Ya, untuk materi minggu depan itu kebetulan kelas 4 itu pas materinya pas senam lantai Bu. Jadi insya Allah akan saya coba minggu depan. Berarti akan dilakukan minggu depan ya Pak? Ya, betul. Wah, bagus sekali rencana Pak Ari yang akan membuat poster tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Dilanjutkan lagi dengan tadi Pak Ari mengucapkan akan membuat sebuah video pembelajaran. Tentunya dengan menggunakan video pembelajaran ini anak pasti akan lebih semangat lagi ya Pak? Ya Bu, nah dengan video itu maksudnya gini Bu, anak itu jadi kan daya ingat anak itu mungkin berbeda-beda Bu. Ya. Kalau saya suruh mendemonstrasikan sekali mungkin benar, Ya. diulangi lagi yang kedua kali mungkin kurang benar, kan seperti itu Bu. Iya, Kan betul. kurang konsisten. Ha. Tapi kalau anak dengan melihat video, lah itu kan gerakannya sama terus gitu. Iya. Jadi anak, oh iya, yang diingat-ingat anak itu hal yang benar terus begitu. Iya, oke. Ya, berarti ketika si murid kita melihat sebuah video mungkin akan lebih teringat pemahamannya Iya. dan lebih tersimpan lama di dalam memori nih Pak, Iya, seperti betul, itu. betul. Iya, oke. Wah, Pak Ari kelihatan semangat sekali nih menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Ya, tadi contohnya yaitu menggunakan poster, membuat sebuah video pembelajaran. Pak Ari merupakan salah satu contoh guru yang multitalent ya, berarti ya Pak Ari ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, sekarang saya coba ingin tahu, kan ketika suatu saat ketika memiliki beban yang sangat banyak lagi tambahan-tambahan selain mengajar ya Pak ya, pasti Pak Ari ada di titik terendah atau titik yang sudah tidak semangat lagi ya Pak. Kira-kira ketika Pak Ari sudah tidak semangat lagi dalam melakukan pembelajaran yang bervariatif tersebut, siapa yang dapat membantu atau menguatkan Pak Ari itu? Baik Bu, ini pertanyaan yang saya ingin jawabnya. Tapi saya akan mencoba. Ketika saya berada di posisi seperti itu, mungkin ada rekan sejawat di sekolah kami, makanya untuk saling menguatkan begitu Bu. Saya ketika teman seperti itu juga saya memberikan penguatan, dan ketika saya mengalami hal yang kurang semangat itu mungkin ada teman-teman saya yang satu kantor itu bisa saling memberi penguatan seperti itu. Oke, berarti penguatan yang berasal dari teman sejawat di Pak Teman Ari. sejawat, Ya, ya. oke, sip, bagus sekali. Baiklah, pada titik ini apa yang Pak Ari dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya, alhamdulillah Bu. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu, ini saya lebih terbuka pikirannya Bu, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Tadi Ibu telah memberikan penguatan dari apa yang sudah saya sampaikan, dan juga terima kasih atas masukannya. Ya. Seperti itu Bu, semoga
ini bisa saya terapkan, dan insya Allah tadi saya menyampaikan terkait dengan konsistensi kegiatan ini, insya Allah akan selalu saya laksanakan dengan konsisten, Bu. Dan mungkin bisa saling membantu dengan teman untuk mengingatkan. Iya, semoga apa yang telah Pak Ari rencanakan itu dapat berjalan dengan maksimal ya Pak Ari, tanpa kendala apapun. Kemudian saya tunggu perkembangan dari Pak Ari. Saya ingin melihat metode pembelajaran yang bervariatif dari Pak Ari. Ya, berarti Pak Ari akan melakukan metode pembelajaran ya mulai minggu depan ya berarti ya Pak Ari. Oke. Berarti Pak Ari juga harus konsisten dengan apa yang telah direncanakan oleh Pak Ari ya. Oke. Semoga rencana Pak Ari yang sudah didiskusikan tadi dapat dilaksanakan dengan baik nih Pak. Ya, kira-kira dengan baik-baik itu menurut Pak Ari seperti apa saja sih Pak? Iya Bu, terima kasih Bu. Dengan baik ini maksudnya mungkin saya harus sejak awal ya Bu, dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu, terus kreatif mungkin Ya. Bu, dan sehingga gambar yang saya buat atau poster yang saya buat itu betul-betul menarik. Ya, oke. Berarti yang akan dilakukan Pak Ari tentunya tadi merencanakan pembelajarannya dari jauh-jauh hari, tidak mendadak, kemudian membuat video pembelajaran atau dengan melakukan pembelajaran bervariatif tadi ya Pak, dengan mempersiapkan metode pembelajaran atau penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariatif ini, semoga pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ari itu nanti siswanya lebih antusias dan lebih semangat lagi. Itu nggih? Betul. Iya. Oke. Betul sekali Bu. Nggih. Ya, sayang sekali Pak Ari karena waktunya sudah semakin sore nih. Kita lanjut lagi di lain waktu. Pak Ari tetap semangat ya. Tetap menjadi guru yang diidam-idamkan oleh muridnya dengan menggunakan berbagai pendekatan dan berbagai media pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid kita sekarang ini. Begitu nih Pak Ari? Siap Bu. Ya. Oke. Siap. Saya tidak sabar lagi menunggu kabar dari Pak Ari tentang perkembangan siswanya terhadap Oke. pembelajarannya Siap, nggih. siap. Besok kita ketemu lagi mengobrolkan bagaimana hasilnya nggih Pak Ari nggih. Oke, cukup sekian. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ini ya. Terima kasih Bu Ani dan Pak Ari yang telah melakukan praktek coaching dengan baik sekali ya, sebagai coach dan sebagai coaching ya, luar biasa percakapan yang sudah dilakukan, dan saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi. Baik Bu Ani, karena sebelumnya kita sudah menyepakati rubrik pengamatan, maka atas peran Bu Ani sebagai coach, saya perlu menanyakan dan mengonfirmasi sebagai umpan balik dari praktik coaching pada sesi tadi. Bisa kita mulai Bu Ani? Ya, bisa Bu Rina silahkan. Baik Bu Ani, saya sudah melakukan pengamatan terhadap praktik coaching yang baru saja dilaksanakan. Secara garis besar, pengamatan pertama bahwa tahap alur tirta dalam percakapan tadi sudah tampak semuanya. Dan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah tampak dalam percakapan coach dan coach tadi. Instrumen dalam rubrik sudah tercentang semuanya. Artinya seluruh tahapan alur tirta sudah terpenuhi. Yang kedua tadi di kegiatan supervisi atau observasi, Bu Ani mengharapkan ada pengembangan pada kompetensi pertanyaan berbobot. Betul ya Bu Ani ya? Nah, dari hasil pengamatan
pengamatan tadi Bu Ani sudah mampu menggali berbagai ide-ide baru dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu Ani. Nah, berdasarkan praktik coaching tadi, apa yang Bu Ani rasakan saat ini? Ya, setelah melaksanakan praktik coaching, saya merasa saya sudah mengembangkan, dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memunculkan ide-ide baru dari coach tadi, yaitu Pak Ari. Seperti itu, Bu. Baik, saya senang mendengar jawaban Bu Ani terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan. Apa yang sudah tampak menurut Bu Ani dari praktik coaching tadi? Ya, terima kasih Bu Rina. Saya merasa bahwa indikator ketercapaian kompetensi dalam kompetensi sudah dapat saya kembangkan dalam coaching tadi. Saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide dari coach saya tadi, sehingga mampu merespon dan menggali potensi dari Pak Ari untuk menemukan ide-ide baru sebagai solusi permasalahannya. Oke Bu Ani, dari praktik coaching tadi berarti Bu Ani sudah merasakan dan menempatkan diri sebagai seorang coach serta sudah mampu mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan. Nah, untuk kesempatan coaching selanjutnya, menurut Bu Ani, kompetensi coaching mana lagi yang merasa perlu untuk dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching sesi ini? Ya, menurut saya yang masih perlu saya tingkatkan yaitu menghadirkan kesadaran penuh, Ibu. Karena kan semakin sore tentunya kita semakin sudah kesadarannya atau tingkat fokusnya sudah semakin menurun kayak gitu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya pikir waktunya juga sudah cukup. Semoga setelah sesi ini kompetensi Bu Ani dalam hal peningkatan membuat pertanyaan berbobot bisa lebih baik, lebih hebat, sehingga dapat menjadi teman coaching yang asik serta mampu membantu coach-coach seperti Pak Ari selanjutnya agar lebih berdaya sesuai potensinya. Sekali lagi, selamat atas praktik hari ini dan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang Bu Ani. Ya, terima kasih sekali Bu Rina atas waktu yang telah diberikan kepada Bu Rina. Selamat siang juga Bu Rina. Tetap jaga kesehatan ya Bu Rina. Siap Bu Ani. Sampai jumpa di lain waktunya Bu Ani nggih. Siap. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.